Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di bimbingan belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part kedua dari pembahasan soal resmi ke SMMTS Matematika Terintegrasi tahun 2024 yang kalian ikuti kemarin. Nah, pada video kali ini kita akan bahas dua buah soal lagi. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian menonton video ini, adik-adik ataupun rekan-rekan guru ataupun orang tua siswa, silahkan subscribe dulu sekarang kalau misalkan kalian belum subscribe, sekaligus untuk mendukung channel ini ya agar lebih baik ke depannya, dan juga kalian bisa update soal-soal terbaru dari KSM dan juga persiapan untuk tahun depan mungkin ya. Oke, kalau misalkan sudah di subscribe, jangan lupa untuk berlangganan minimal juara tingkat kabupaten. Kenapa? Karena kalian akan mendapatkan berbagai macam video eksklusif yang hanya bisa ditonton oleh kalian di tingkatan ini. Jadi cara untuk berlangganan, silahkan lihat tombol subscribe di bawah, itu kan di sampingnya ada tombol gabung ya. Tekan tombol gabungnya, kemudian pilih tingkatan yang kalian inginkan untuk bergabung menjadi membership, kemudian lakukan pembayaran. Yang pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan Dana, GoPay, kemudian Shopee Pay, bisa juga menggunakan pulsa ya. Oke. Silahkan berlangganan sekarang dan persiapkan dirimu menghadapi KSM tahun depan. Oke, di sini kita akan mulai ya pembahasan kita nomor 6. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Menjelang hari Kartini di sekolah, Mila ingin membeli sebuah kebaya merek A dan sepatu merek B. Dalam rangka menyambut hari Kartini, toko-toko itu berlomba untuk memberikan diskon sebagai berikut. Jadi perhatikan ada tabelnya. Mila memutuskan membeli satu kebaya dan sepasang sepatu di toko Indah Kebaya dengan alasan toko tersebut memiliki harga termurah di antara 3 toko lainnya. Benarkah keputusan Mila ini? Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, sebenarnya ini adalah soal yang cukup tricky ya. Kenapa tricky? Karena kita seolah-olah diminta untuk menghitung masing-masing harga dari toko-toko ini, tetapi sayangnya itu bukanlah cara tercepat untuk menyelesaikan soal ini. Kenapa? Karena di sini coba lihat di pilihan gandanya. Ya, di sini kan harganya itu ternyata berbeda-beda ya. Nah, kalau misalkan harganya berbeda-beda seperti ini, maka kita tinggal fokus di mana si Mila ini membelinya, di Indah Kebaya. Maka kita tinggal menghitung saja berapakah total dari biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli kebaya merek A dan sepasang sepatu merek B di Indah Kebaya ini. Nanti kan ada harganya ya. Nah, tentu harganya ini pasti berbeda dengan toko lainnya karena di sini tentu perhitungannya itu berbeda, diskon-diskonnya berbeda. Jadi di sini pasti hanya memiliki satu nilai tunggal untuk harga kebaya dan sepatu merek B dari Indah Kebaya ini. Maka kita tinggal hitung nanti, kemudian kita cocokkan mana yang sesuai. Gitu ya untuk cara cepatnya. Nah, di sini langsung saya kita hitung supaya kalian paham maksud dari perkataan saya. Di sini kita hitung dulu untuk harga kebaya. Kebaya kan di sini harganya adalah 300.000. Total awalnya adalah 300.000. Nah, di Indah Kebaya itu ada diskon. Diskonnya berapa? Diskonnya adalah sebesar 10%. Nah, kalau misalkan 10% diskonnya, itu bagaimana cara untuk menghitung agar cepat? Perhatikan. Nah, agar cepat, harga awalnya 300.000 itu kita mau kalikan dengan seperti ini, 100 dikurangi dengan diskonnya. Diskonnya kan 10, kemudian kita bagi dengan 100. Seperti ini cara cepat untuk mendapatkan harga akhir setelah diskon 10%. Maka di sini kan 300.000, kemudian dikaliin aja dengan 90/100. Nah, di sini kan kita coret ya. Kita coret nolnya 2, kemudian tersisa tinggal 3.000. 3.000 dikalikan dengan 90. 3.000 kali 90 itu kan 3 kali 9 27 ya. Kemudian kita masukkan 00 yang tersisa, maka jadinya adalah sebesar 270.000 harga akhir dari kebaya yang dibeli di Indah Kebaya. Ini kan sudah selesai kebaya, kita tinggal hitung yang sepatu merek B-nya. Nah, untuk sepatu di sini kan ada harganya ya. Sepatu merek B itu harganya adalah sebesar Rp180.000 sebelum diskon. Nah, diskonnya itu berapa? Ternyata di sini di toko yang si Mila beli tadi diskonnya adalah 25%. Maka kita akan menghitung harga akhirnya dengan cara yang sama seperti tadi. Maka 180.000 kita kaliin dengan 100 dikurangi dengan besar diskonnya yaitu 25, kemudian dibagi dengan 100 di bawah. 100 di bawahnya itu adalah persen ya. Kata persen itu kan per 100, maka kita munculkan per 100 di bagian bawahnya. Kemudian kita hitung kan dapatnya 180.000, kemudian kita kaliin dengan 75/100. Kalian ingat tidak kalau misalkan ini 75/100 bisa disederhanain dengan caranya membagi dengan 25. Nah, ini kalau misalkan dibagi dengan 25 tadi, maka kita akan memperoleh hasilnya itu setara dengan 3/4, ternyata 75/100 tadi. Maka ini kita hapus aja, kita kaliin dengan 3/4 supaya dia lebih sederhana bentuknya ya. Kemudian untuk kalikan dengan 3/4 berarti kan 180, kita bagi dengan 4 dulu, kita bagi 4, dapatnya berapa sih? 4 dapat 16. Oh, ternyata 45. Maka di sini kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 45.000. Maka 45.000 kita kaliin 3. 45 kali 3 berapa sih? Di sini kita hitung 5, ingat 1. Sini 3 kali 4 12 tambah 1 13. Berarti kan hasilnya adalah Rp135.000. Nah, ini kan kita sudah mendapatkan harga sepatu ya, sepatu dan juga yang kebayanya. Maka kita tinggal totalin aja.
Berapa sih yang harus Mila bayarkan? Berarti kan di sini 270.000 ditambahkan dengan harganya tadi 135 sepatunya, maka kita akan mendapatkan totalnya adalah 405.000. Nah, ini adalah harga yang harus dibayarkan. Nah, kebetulan di sini hanya ada satu yang senilai dengan ini, Rp405.000, maka otomatis kita nggak usah pikir lagi benar atau salah keputusan si Mila. Yang pasti yang harus dia bayarkan adalah Rp405.000, maka jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Kalau misalkan kalian penasaran untuk menguji toko-toko lainnya, silahkan, tetapi ini adalah cara tercepat untuk menyelesaikan soal seperti ini. Semoga kalian paham ya untuk penyelesaian soal kali ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian yang menonton video ini lagi mempersiapkan diri untuk menghadapi KSM tahun depan, ataupun guru-guru yang setiap tahunnya itu melaksanakan pembinaan KSM, maka kalian wajib memiliki modul keislaman persiapan KSM 2024 yang sesuai dengan kisi-kisi resmi tahun ini. Jadi ini totalnya ada 15 modul tersedia dalam bentuk PDF maupun PPT. Cocok banget digunakan untuk pembinaan KSM di sekolah ataupun belajar mandiri di rumah. Yuk miliki sekarang, harganya lagi promo 120.000 saja sampai akhir Juli 2024. Yuk miliki sekarang dan persiapkan dirimu menghadapi KSM tahun ini ataupun tahun depan ya. Oke, kita akan melanjutkan ke soal nomor 7. Di sini kita baca dulu ya soalnya bersama-sama. Ari bersama temannya sedang bermain dampu. Ketika Ari melempar gacoan, peluang gacoan jatuh di angka genap atau ganjil yang lebih dari 3 adalah titik-titik. Jadi di sini ada kata dampu, bermain dampu. Apa sih permainan dampu ini? Kita lihat bersama-sama apa itu. Nah, di sini permainan dampu adalah permainan tradisional yang modelnya seperti ini ya, kayak lompat-lompat gitu. Tetapi sebelum melompat, dia harus melemparkan sebuah gacoan. Gacoan ini mirip kelereng atau batu bisa digunakan. Nah, dilemparkan kepada angka-angka ini, kemudian melakukan lompat-lompatan ya, tergantung dengan kotak-kotak yang ada di tanah tersebut. Nah, ternyata di permainan dampu ini ada 10 angka dari 1 sampai dengan 10 berurutan. Nah, ternyata di sini kita akan diminta untuk menghitung peluang gacoan yang jatuh di angka genap atau ganjil yang lebih dari 3. Jadi ini terpisah ya. Jadi bisa kita lihat bersama angka-angka genap yang ada di permainan dampu ini kan ada 2, ada 4, ada 6, kemudian ada 8. Kemudian terakhir adalah 10 tentunya. Berarti totalnya adalah 5 angka. Kemudian untuk yang ganjil yang lebih dari 3, tentu angka 3-nya itu tidak dihitung sebagai salah satu jawabannya. Maka dari itu yang tersisa tinggal yang 5, 7, 9. Maka di sini 5, 7, 9. Totalnya ada berapa? Totalnya ada sebanyak 3 angka. Maka di sini untuk menghitung peluang, kalau kalian lupa, rumus peluang itu kan sama dengan NA per NS. Nah, NA-nya itu yang diinginkan. Yang diinginkan tadi ada 5 yang genap ditambahkan dengan yang ganjil lebih dari 3. Karena tadi penghubungnya adalah atau, maka kita jumlahkan ya. Kemudian kita bagi dengan semestanya. Semestanya itu adalah sebanyak 10 angka karena ada 10 angka yang ada di permainan dampu ini. Kemudian kita bagi dengan 10. Ternyata jawabannya adalah 8/10. Nah, di jawaban di pilihan ganda itu nggak ada. Tentu kita harus menyederhanakannya dengan cara membaginya dengan angka 2 sehingga jawabannya kita peroleh adalah 4/5. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk permainan dampu ini dan juga jawaban dari penyelesaian soal ini. Jadi ini adalah salah satu soal terintegrasi dengan budaya yang perlu kalian pelajari. Jadi ternyata di soal-soal terintegrasi budaya kalian juga harus memahami permainan-permainan tradisional yang ada kaitannya dengan unsur angka-angka di dalamnya, bukan hanya terkait tentang seperti alat musik seperti yang dicontohkan di Juknis ataupun terkait tentang bangunan-bangunan ya, tapi bisa juga seperti ini permainan-permainan yang memuat unsur angka. Tentunya permainan itu adalah permainan tradisional. Jadi seperti itu ya, semoga kalian paham ya untuk penyelesaian soal kali ini. Nah, jadi itu dia tadi 2 buah soal yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini Mimin sudah siapkan sebuah latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Silahkan komen di kolom komentar kalau misalkan kalian sudah menemukan jawaban berapa. Jawaban tercepat dan paling tepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke? Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Semoga jawaban kalian benar ya. Tuliskan komentar kalian kalau misalkan kalian benar ataupun salah di kolom komentar di bawah.